Oh, udah datang Pak. Ayo Pak. Angkringan ini Pak. Oh saya Pak jalan cinta sejati, mencari cinta sejati Pak. Ini angkringan sambat sekarang Pak. Pak, karena kita di sini nyambat aja Pak, sejenak rehat lah Pak. Ayo silakan Pak. Silakan. Pak duduk sini aja nggak apa ya Pak? Sini Pak, tengah Pak. Silakan tengah. Nggak apa-apa ya Pak ya. Soalnya kan kita ini rame-rame nih Pak, ngobrol. Ayo bisa. Teman-teman sambil menyiapkan tadi ya yang menulis ya, kumpulkan. Ya teman-teman sambil menyiapkan kertas ya, nanti panitia akan ambil kertasnya. Iya, jadi ini namanya cerita cintaku. Kalian tahu Raditya Dika kan? Ah, kalian tahu nggak Raditya Dika bikin show namanya? Oh, Cerita cintaku. iya. Nah, kita Kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. ya, jadi kita sama kayak gitu. Jadi teman-teman bebas menuangkan cerita cinta, pengalaman, trauma, dan pertanyaan-pertanyaan yang menurut teman-teman privasi dan tabu. Itu nggak apa-apa, karena dijamin privasi aman. Oke teman-teman, dijamin privasi teman-teman aman. Jadi nggak perlu tulis pakai nama ya. Nanti kalau sudah panitia mengambil box bisa dikumpulkan di box. Oke, terima kasih. Oke, kembali lagi. Pak, jadi gini loh Pak. Yo, apa ngaku cari tempat angkringan, ketemu dua anak SD. SD kelas 3 atau kelas 6 ya. Itu belinya. Nonton boleh, gak tahu pacaran lah sampean. Anak SD ya, anak SD. Ya. Terus aku ya isi. Iya kok. Yes. Aku yang ceritanya anak saya itu Yosi waktu masih SD. Yosi ya, belum segitu Pak. Jadi ini sebenarnya anak siapa? Ya lanjut Pak. Anakku ini ceritanya ini. Pak, saya SD ya. Di sekolah aku loh Pak, saya ini kelas 4, kelas 5 itu biasa Pak pacaran. Kalau pacaran tuh ada namanya uang gajian. Ini PJ Pak. Gak ngerti aku. Pajak jadian Pak. Terus kemudian pajak apa jajan harian gitu ya. Oh iya. Kalau sudah jadi seperti itu. Jadi ini kalau jadi orang tua itu lama-lama jadi keluarga juga ya. Dari SD mereka sudah kenal namanya pacaran ya. Dan ada juga kejadian juga berapa waktu yang lalu kami keluarga itu berumur luar biasa. Hampir mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni kami itu khawatir dengan anak saya yang masih SMP. Ya. Karena apa? Kami mendengar dia sudah mulai pacaran dan kemudian yang menjadi khawatirnya lagi pacarnya itu adalah orang yang suka narkoba. Karena ini kalau jadi orang tua nggak hati-hati nanti kebablasan jadi ketagihan atau bisnis suatu yang seperti itu. Dia tidak bisa dipisahkan. Butuh kejujuran, butuh cara hikmah Tuhan, butuh juga pendekatan kuasa Roh Kudus yang bisa mengetahui hal itu. Karena ada sekarang ini ngobrolnya itu dalam pacaran punya janjian. Ada perjanjian pernikahan itu kan harusnya di gereja sebagai bagian peneguhan nikah. Tapi mereka sekarang ini sudah janjian. Janjian gimana itu? Cinta itu adalah
hidup mati. Kalau mungkin teman-teman di sini apa sudah ada membaca perjanjian cinta kita hidup mati, ya. Jadi boleh dibilang, boleh ditampilkan di slide-nya. Sekarang kita tahu bahwa cinta itu tidak mengenal usia, tidak mengenal juga tingkatan masyarakat, tidak mengenal juga zaman dan golongan. Ya. Jadi cinta itu dapat memberitahukan kepada kita kalau orang jatuh cinta itu memberikan pembedaan bahwa dia manusia. Saya tanya sama Rin, ini bukan anak perempuan, tapi anjing saya. Bisa ditanya ya. Ya. Mungkin teman-teman bisa mendengarkan dulu ya, nulisnya nanti ya teman-teman. Nanti kita kasih waktu untuk menulis loh teman-teman. Kami punya tetangga depan, punya anjing yang juga ganteng gitu ya. Tak coba tak bawakan ke Rin. Oke. Malah Rin apa diajak bertengkar. Jadi cinta itu dikenakan kepada anjing, nggak kena, ya. Tapi kalau manusia berbicara tentang cinta, maka dibutuhkan namanya hal yang perlu diurusi, namanya etika. Ya. Sebab itu dalam kaitan cinta bisa ditampilkan nggak? Bisa? Oke. Bisa Pak. Ya. Dasar kita bicara tentang cinta itu adalah ada 4 kategori yang jelas Alkitab menegaskan hal itu. Dan ini akan semakin komplit kalau bicaranya bahwa cinta itu masuk dalam ranah namanya lembaga pernikahan. Tapi ada hal yang perlu ada bagi di antara kita orang percaya, ada namanya cinta agape. Kita tahu cinta agape itu adalah berbicara tentang apa saja, yaitu berkaitan dengan kasih yang tidak pernah memutus. Kasih ini biasanya adalah berbicara mengenai keberadaan Allah. Ketika Petrus ditanya, Petrus, apakah engkau agape terhadap kualitas yang pertama? Petrus jawabnya apa? Tidak Tuhan, aku tidak punya agape, aku hanya diri. Ya. Ditanya lagi sama Tuhan, Petrus, apakah engkau agape terhadap? Jadi cinta Allah. Ya. Kualitasnya yang dimiliki agape itu bicara tentang kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang tidak menuntut, kasih Allah yang begitu tulus. Ini bicara tentang keberadaan dan ini tidak punya. Petrus mewakili kita bahwa kita tidak punya kasih agape. Sebab itu dengan tetesan air mata nanti dengan pertanyaan yang kedua, Tuhan akhirnya tahu. Maka pertanyaannya adalah apakah kau video? Sampai dengan yang terakhir ketika Tuhan bertanya yang video itu tercucur air mata, dia tahu bahwa walaupun dia punya kasih yang tidak agape, kasih video saja menunjukkan ketidaksempurnaan. Kita tahu bahwa cinta kasih yang agape ini hanya ada satu-satunya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu perbedaan maaf. Nah, ya. Ya. Jadi kita tahu ini akan menjadi dasar yang sangat penting. Mengapa kita ini tidak bisa memilih pasangan di luar Yesus Kristus? Karena dijamin oleh firman Tuhan, siapa yang tidak di luar Kristus, ya tidak akan pernah memiliki cinta agape, kualitasnya. Dan kalau sebab ini menjadi standar dalam hidup kita, dalam hal kita nanti pacaran, memilih pasangan hidup, nanti kita harus tahu apakah dia punya cinta Allah di dalam hidup. Di luar orang percaya tidak ada namanya cinta agape. Sebab itu kita tahu semuanya harus kita bicara tentang ini dasarnya apa? Apakah di orang percaya? Ya, ada banyak alasan loh. Alasannya begini. Pak, kalau nanti saya dekati walaupun dia bukan orang percaya, nanti tak injili. Betul sekali. Iya betul Pak. Nanti saya bawa dia ke Tuhan saya. Oh, betul ya. Begitu meyakinkan pendetanya ya. Dinasihati, Pak, saya pasti akan bawa itu. Tapi kalau sudah dalam pernikahan nantinya, saudara, dalam kaitan ini kita akan bisa ditipu dengan masalah ini. Aku melok Kristen aja. Ya. Tapi kalau sudah menjadi pasangan hidup nantinya itu menjadi pergumulan yang sangat berat. Banyak bahkan laki-laki pun
akhirnya tidak lagi membawa istrinya kepada Yesus Kristus. Malah justru apa? Laki-lakinya ikut menjadi seorang beragama yang lain. Perempuan juga banyak hal semacam ini. Jadi kita berbicara tentang kasih ini. Kasih agape itu adalah kasih ilahi, kasih yang dari Tuhan. Dan kita tahu kita hanya mendapatkan disebabkan kita percaya Yesus Kristus. Itu yang menjadi penyebabnya. Yang kedua, kita tidak memiliki kualitas kasih agape. Ayo kalau mau ditanya, ketika kita sama berhadapan seperti Petrus di hadapan Tuhan, dia tahu dia tidak punya kasih agape. Dia telah kalah ketika apa? Ketika mengkhianati Tuhan dalam persoalan itu. Kemudian ini kasih tidak kenal batas. Tuhan kita tidak pernah merekarkan yang jahat atas hidup kita. Dan Tuhan kita berkata dalam segala sesuatu tidak akan pernah mengingat bahwa kita ini adalah orang berdosa. Sebab itu kasihnya adalah tidak mengenal batas. Kasih Allah itu tetap dan tidak pernah berubah dalam kondisi apapun. Kita akan bergantung, kita tahu bahwa kasih agape itu bukan bergantung kepada saya atau diri kita. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah yang luar biasa. Sebab itu kasih Allah itu ada pada hidup orang Kristen. Selalu itu bergantung bagaimana baiknya saya mencintai dia. Itu harusnya pikirkan yang terbaik, saya harus menghargai, saya harus menghormati. Berarti disitulah nampak dengan sungguh-sungguh dasar cinta itu adalah kasih agape. Ini kita tahu kasih agape itu bukan berpusat kepada kesenangan diri kita sendiri, lebih banyak kepada kesenangan orang yang kita kasih. Sebab itu kita akan berpikir bagaimana mengasihi. Kemudian dasar yang berikutnya dalam cinta itu adalah storge. Storge ini adalah kasih memiliki. Ini bisa menjadi satu bagian yang sangat istimewa ya. Kita tahu bahwa kita semuanya adalah milik daripada orang tua ketika kita adalah anak-anak. Sebab itu ketika orang tua menjadi bagian bahwa kita miliknya orang tua yang dititipkan Tuhan, maka kita menghargai orang tua sebagai pribadi yang kita layak kita kasih. Begitu juga seorang bapak, orang tua akan mengasihi anak-anaknya dengan baik. Itu adalah kasih Tuhan. Kemudian kita tahu kita punya saudara dalam kaitan ini. Kita akan bicara ke saudaraku, sebab itu saya harus juga mengasihi dia. Hubungan ini adalah hubungan kasih antara kepemilikan. Ya, kalau sekarang ini seperti dipasarkan ya, itu pacarku. Kayaknya stogi banget gitu ya. Itu pacarku, itu milikku. Ya. Ngapain kamu dekat-dekati pacarku? Ya. Bila perlu, aku akan perjuangkan sehidup semati. Perang yuk perang. Gak popo, ayo, gitu ya. Itu karena merasa menjadi ada storginya di sini. Terus yang lawannya bilang apa? Sebelum janur melengkung. Silahkan menikung. Kalau seperti gitu kan terjadi begitu, merasa ada kasih storgi, ya, sehingga merasa patut itu diperjuangkan. Ya. Kadang kita melihat bahwa kasih storge itu menjadi kasih kepemilikan yang harusnya memang menjadi bagian kalau kita sudah bicara pacaran tidak masalah ya, tapi itu juga harus dipertanggungjawabkan. Kasih ini yang berikutnya adalah kasih filio. Ini memiliki unsur kehangatan ya, sebagai saudara, setia kawan, persahabatan, bergantung perasaan untuk sungguh-sungguh mengasihi. Berdasarkan ini pergaulan ini menjadi bagus. Saudara, kalau kita semuanya sudah ada dalam ranah YLP, itu kasih video. Kadang-kadang kita ada grup itu yang tetap dipertahankan, kita ngobrol jadi sahabat, itu video, ya persahabatan yang ada. Ini wajar, siapa saja tidak peduli apakah dia orang Kristen atau tidak orang Kristen, semua memiliki kasih video. Sehingga dalam kaitan ini adalah hampir semua orang memiliki. Tapi ingat ya, yang pertama, bagi orang di luar orang Kristen tidak akan pernah memiliki kasih agape. Storge bisa, filio bisa, dan ini menjadi sesuatu yang wajar. Yang ketiga adalah lebih stabil daripada kasih eros.
Artinya apa? Menimbulkan tidak akan berusaha, tidak menimbulkan kekecewaan. Ya, kita akan menjadi prihatin kalau ada teman sahabat kita itu menderita mengalami kesusahan. Ya. Tapi untuk saat ini kadang-kadang kasus video ini mulai berkurang karena tidak ada rasa belas kasihan. Kemarin itu ada orang jatuh dari sepeda. Gak dianu, apa? Dibiarin. Oh iya Pak, zaman sekarang gitu Pak. Orang kalau jatuh, sekarang di mana itu? Ya. direkam dulu Pak, itu Pak. Yang penting posting dulu. Urusan nggak apa-apa nggak Allah. Penting posting dulu. Iya. Kasih video ini juga ada kelemahannya. Lek rasa sudah dikecewakan, ya. Terus kemudian dia sakit hati. Ya. Kata Tuhan itu, kalau kamu punya musuh, doakanlah. Betul. Iya. Tapi kalau kasih videonya sudah dikecewakan, kadang-kadang mengatakan tidak lagi doa yang baik. Kiranya Tuhan nanti keluar disambar gledek. Kiranya ya Tuhan, kalau nanti dia naik sepeda motor jongkon dosok sak karepku. Bahkan kalau sudah jatuh cinta, putus cinta, ya. Iya betul. Kira-kira umumnya apa enak? Sudah videonya tidak ada. Nah itu. Nah jadi nih, contoh Pak. Iya. Kalau misalnya kamu nih lagi habis diselingkuhin kan, kamu sakit hati banget dong. Nah, kira-kira kalau kamu udah gak ada rasa kasihan ke dia, kamu bakal doain dia apa? Coba. Pleset. Iya. Itu yang terjadi seperti itu, ya. Sekarang ini ada hal yang sebenarnya sangat eksklusif, namanya kasih eros. Ini 4 kasih ini memang hanya bicara menjadi sempurna kalau itu dalam lembaga pernikahan, atau kita sudah melewati dalam peneguhan tentang kudus bahwa ini dibicarakan secara baik. Eksklusif bicara tidak boleh ada orang lain yang masuk, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, tidak boleh dalam kasih eros. Kasih eros ini memang romantis. Saya punya kasih eros yang romantis. Kasih eros ya, kalau sudah ya gini. Bahagia dari kamu bahagia. Kalah romantis ya dengan saya. Kalah angkat tangan. Iya makanya. Harus gini. Iya makanya. Sujud. Saudara, ini adalah satu bagian yang sangat penting dalam kita memperhatikan. Memang ini romantis, tapi juga bisa menggerakkan bagian-bagian yang sering dilanggar. Yaitu apa? Berdasarkan nafsu daging saja. Padahal Tuhan mengingatkan kepada kita, barang siapa melihat perempuan, tapi kata melihat dalam bahasa Asia lebih condong kepada barang siapa melihat perempuan dengan hati yang biras, itu sama saja seperti sudah melakukan percabulan atau persidangan. Ini Pak. Tadi kan dia cerita Pak. Dia ngincer, coba kamu tadi ngincer dia karena apa? Gitar Spanyol Pak ada tuh Pak. Kamu suka nggak sama dia? Enggak. Tuh Pak. Itu loh Pak zaman sekarang Pak. Ini junjuan sejati. Iya. Tahu junjuan? Apa Pak? Junjuan itu hanya bicara saya ingin mencintai dia karena ingin mendapatkan kepuasan seks saja. Bener. Namanya junjuan. Ya wis gitu. Pacar itu tidak hanya satu. Bila perlu pacarnya bisa 5 dan yang lebih keren sekarang di masa sekarang itu tidak hanya laki-laki yang merentengkan pacarnya, tapi perempuan juga lebih bergaya dalam persoalan. Betul Pak. Perempuan tuh kadang isi chatnya asrama cowok Pak. Iya. Cowok A nggak balas masih ada cowok B asrama cowok jadi ada yang dicoba. Bener nggak? Nggak tahu itu berarti sama dengan iya Pak. Ya itu yang terjadi dalam ini. Kalau kita bicara kasih eros ini eksklusif, hanya dinikmati
oleh satu pasangan namanya laki-laki dan perempuan. Tapi pada kenyataannya sekarang walaupun Alkitab itu jelas menegaskan bahwa bicara tentang kasih eros itu adalah lawan jenis, satu pria dan satu wanita. Tapi bicara untuk sekarang ini, untuk bicara kasih eros, kita boleh lakukan dengan syarat apa? Kamu suka, aku juga suka. Tidak ada sesuatu yang menuntut kita ini menjadi sesuatu yang salah. Itu kan bicaranya dunia itu seperti itu. Dihembuskan sekeras mungkin. Jadi kalau kita sama-sama suka, ngapain kita repotkan dengan yang lainnya? Kalau sudah kasih eros bicara, orang lain itu tidak bedanya dengan tadi anak 2 SD yang saya lihat, saya prototip malah justru saya diprototip. Gak tahu pacaran tak sampai kelompok ada pacaran. Ini terjadi seperti begitu. Ini zaman kita ya, tidak seperti itu. Cinta kasih eros ini lebih banyak bergerak memang secara emosional. Dan namun demikian cinta cukup ini penting hanya di dalam pernikahan. Jadi kita boleh bilang dalam bagian ini kalau kita bicara kasih itu seperti itu. Tapi ada bagian yang selama kita belum masuk dalam pernikahan harus dikendalikan. Yang nomor berapa? Apa Pak? Yang dikendalikan dari macam-macam kasih tadi kira-kira nomor berapa? Penguasaan diri ya. Penguasaan diri terhadap kasih yang keempat. Kita tidak boleh lakukan itu sebagai bagian yang biasa-biasa orang lakukan. Saudara, kalau kita melihat di dunia internet kita, cerita yang paling banyak itu hanya ada, boleh dibilang itu hanya dua tema saja besar. Tema yang pertama adalah kekerasan dan juga penindasan terhadap orang lain. Tema yang kedua yang sedang dihembuskan apa saja, guyonan di TikTok, guyonan di macam-macam itu selalu menyerempet dengan masalah kasih eros. Percintaan dan birahi yang dibiarkan bicara tentang suami istri, yang divulgarkan cara-cara guyonan yang menunjukkan sebuah gerakan-gerakan daripada bagaimana pola-pola kasih eros itu dijalankan. Anda tahu mengapa itu seperti penyanyi terkenal Michael Jackson ya. Kita tahu tariannya sangat terkenal apa? Terus sambil tarikan sesuatu yang menggambarkan itu adalah sesuatu kasih eros. Ini yang terjadi seperti itu. Mari kita akan melihat bahwa etika Kristen adalah juga mengurusi masalah seks. Seks adalah salah satu perilaku manusia yang berurusan dengan etika. Ini etika, bicara itu. Kalau kita bicara tentang masalah seks, jangan mengatakan ini hanya masalah libido dan insting dan sekarang boleh digembar-gemborkan itu menjadi sesuatu yang biasa dilakukan di dunia ini. Ya. Bahkan kalau boleh dibilang di dunia timur ini masih biasa-biasa saja. Tapi kalau kita bisa melihat berita yang juga mencengangkan orang di barat maupun di Eropa maupun di dunia yang jauh di sana, di Amerika, mereka memberitahukan bahwa seks itu boleh dilakukan suka sama suka dan dimanapun dilakukan. Di taman pun juga boleh, ya. Di kereta pun juga boleh. Hanya apa? Hanya aturannya adalah kalau ada tidak ada laporan orang merasa terganggu dengan itu, maka itu dilakukan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini di dunia yang mana ya? Tapi kalau di sini suatu kali itu ada dosen sosiologi dari guru besar dari Airlangga, seorang ibu masuk ke Indomaret, ya, dan kemudian berikutnya turunlah berpasang-pasangan antara 5 pasang laki dan perempuan masuk ke sini ya, masuk ke supermarket, dan kemudian mereka menuju pada stand yang paling pojok. Stand yang paling pojok itu
ada balon-balon. Tahu balon-balon? Apa Pak? Balon apa Pak? Bukan balon yang meletus itu ya. Tapi itu seringkali adalah alat kontrasepsi yang gampang didapatkan dan orang tidak perlu sungkan dan tidak akan pernah ditanya oleh apa namanya pasiennya untuk apa. Terus ibu itu mendekati mereka dan bertanya, loh Mas, Mbak, apa sudah menikah? Kok ambil ahli? Enggak tahu saja. Oh, bisa gini kok ditanya-tanya. Ya. Itu Maksudnya apa? Mereka mau pergi ke Batu dan mereka mampir dulu dan mereka akhirnya beli sesuatu namanya alat kontrasepsi. Saya tidak mengajarkan itu. Tapi bagi kita itu adalah bagian yang tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu. Seorang misalnya anak SMA ambil alat itu, orang tidak merasa protes dengan apa yang akan mereka jual dengan itu menjadi sesuatu yang kita dapatkan. Nanti itu akan berbicara itu. Tapi bagi kita seks itu harus diurusi. Ada aturannya, ada etikanya. Seks melekat pada hidup manusia, harus diurusi. Maka ini perilaku yang berurusan yang perlu disolok dan perlu dipandang. Karena kita tahu seks itu bagi manusia harus ada etikanya. Kalau tidak diurusi dengan masalah etika, maka itu sama halnya sekarang, tidak bedanya saya ternak ayam. Kalau anak ayam itu bertelur dan ayam itu saya tidak menanyakan jago istrimu yang mana. Gak dikasih, kita tidak akan mempersoalkan etikanya si jago, si ayam dengan istri yang begitu banyak. Saya tidak mengatakan, jago belum diberkati kok kamu lakukan itu. Dari ini anakku sendiri, tidak masalah itu. Jadi etika seks itu tidak akan mengurusi masalah kebinatangan, tapi mengurusi masalah manusia. Tapi pada dasarnya sekarang yang namanya manusia itu tidak lagi mau diurusi masalah etika seksnya juga. Mengatakan apa? Dasarnya tadi yang pertama seringkali kita akan selalu dengar suka sama suka, ya. Bahkan di kepolisian pun tidak ada sesuatu yang dipersoalkan lagi. Tapi urusannya itu urusan keluarga, ya. Karena apa? Dasarnya kami suka sama suka. Dia tidak dipaksa dalam segala sesuatunya. Ya. Sekarang kita bisa tahu bahwa anak-anak ini ada film yang sangat berkesan tentang masalah pemuda anak SMA di Yogyakarta. Ya. Suatu kali gurunya itu menjelaskan, anak-anak hari ini kita akan belajar alat-alat reproduksi. Terus ditunjukkan alat nama, gambar alat kelamin laki-laki dijelaskan, gambar alat kelamin perempuan dengan alat reproduksi dijelaskan. Kemudian berapa anak menceretuk, itu sudah ketinggalan zaman. Kami sudah praktek lapangan langsung. Gurunya langsung berkata, kalau begitu, ayo ambil kertas, kita ulangan. Saudara, ini kondisi yang terjadi seperti itu ya. Jadi yang terjadi teori tidaklah penting sekarang dan etika tidak terlalu penting. Karena apa? Mereka sudah merasa belajar di lapangan. Kemudian definisi berikutnya ini adalah seks itu dorongan insting yang menarik pria terhadap wanita. Baliknya, gimana? Belum Pak, lanjut aja Pak, lanjut Pak. Kita tadi lagi tes doang Pak. Oke. Ya lanjut aja Pak. Maaf ya Pak. Ya. Iya. Jadi ini seks itu dorongan antara laki-laki dan perempuan. Tapi sebaliknya sekarang kita tahu, sekarang tidak hanya dorongan laki-laki dengan perempuan. Tapi yang terjadi apa? Laki-laki ya sama laki-laki. Ya. Kalau ditanya dulu jawab itu apa? Minta maaf ya, mereka pakai biota. Nanti pedang-pedang. Ini jeruk bukan jeruk. Nggak tahu. Kalau yang perempuan suka sama perempuan sama perempuan, atau macam-macam digabung semuanya. Ya. Ini sedang diperjuangkan, dan ini kita tahu di Indonesia sedang diperjuangkan secara resmi. Tapi di negara-negara yang lain ini sudah menjadi sesuatu yang wajar-wajar saja.
Bahkan kita mendengar sangat prihatin banyak pendeta di penjara gara-gara tidak mau memberkati perempuan, pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini yang terjadi dalam dunia kita. Sebab apa? Memandang kasih eros itu sudah menyimpang jauh dari maksud-maksud Tuhan. Terus kemudian yang terjadi di Belanda sedang digencar-gencarnya karena mereka karena ini Belanda menjadi pusat bagaimana sebuah hukum dunia itu akan dilegalkan ya. Maka mereka akan memperjuangkan juga bagaimana seorang bisa menikahi hewan menjadi pasangan hidup. Hewan. Pada di Alkitab apa? Ada hukuman yang berat. Kalau ada orang ketahuan berhubungan dengan hewan, maka hukumannya adalah rajam atau mati. Itu yang terjadi di Alkitab, penegasannya di Perjanjian Lama cukup berat ya. Dan ini tidak lagi menjadi sesuatu yang diperhatikan. Kemudian kita bisa melihat Sigmund Freud mengatakan, di bapak psikologi mengatakan begini. Realitas utama dalam hidup manusia bersumber pada seksualitas. Semua realitas lain seperti agama, kebudayaan, dan kesenian merupakan sublimasi atau memberikan penegasan penghalusan. Kita tahu sekarang ini ngomongnya masalah ini menjadi satu bagian yang dibicarakan dalam segala sesuatu. Ya, kalau di Jawa dulu terkenal ada namanya tari ledek. Tari ledek itu adalah seorang penari wanita yang cantik dengan budi namanya tadi apa, budi Spanyol dan berlenggak-lenggok. Maka ledek ini cara membuat penafsiran pendekatan terhadap seksualitasnya adalah dengan cara apa? Ketika dia menari, maka seorang penonton datang kepadanya dan menari bersama dia, maka dia memberikan tip, dan tipnya itu dimasukkan ke dalam pakaian dalam yang di atasnya, ya dimasukkan di situ. Itu namanya ledek. Di Bali juga cukup ada, sekarang sudah mulai diperkenalkan secara terbuka ya. Jadi tarian erotis di budaya kita juga cukup banyak. Dan juga kita bisa melihat bagaimana tampilan tema besar tadi, seksualitas menjadi satu produk yang menarik untuk dilihat oleh siapa saja. Selalu menyerempet temanya kepada masalah hubungan suami dan istri. Walaupun juga ada sekarang ada tema yang sering kali juga menjadi guyonan di antara, minta maaf, lokalisasi para pelacur dengan cara guyonan-guyonannya, dan guyonan-guyonannya itu menjadi guyonan-guyonan yang membuat bahwa seks itu tidak lagi perlu ditabukan, terbuka apa adanya, dinikmati oleh siapa saja, didasarkan oleh suka sama suka, itu menjadi bagian ini. Ada namanya juga Kinsey, seorang behaviorisme memberikan penelitian 15 tahun dia meneliti terhadap 20.000 orang, 12.000 pria dan 8.000 wanita. Ya, menurut dia, masturbasi, hubungan seks di luar nikah, hubungan seks dengan banyak pasangan dan lain-lainnya adalah hal yang sangat biasa untuk saat ini. Lazimnya bagi manusia, usaha menghindari atau menyisihkan kenyataan tersebut dianggap abnormal, artinya tidak wajar dalam kaitan ini. Berita yang terakhir, awal tahun 2024 bulan Januari, muncul berita yang sangat besar di televisi kita dan juga di dunia internet mengatakan ratusan anak SMA, anak SMP sampai dengan SMA di Ponorogo sedang hamil semua. Oh iya, sampai 200 itu. Datanya akan semakin banyak. Iya, Terus kita bisa melihat Ponorogo yang juga dikenal juga menjadi kota santri saja dalam kaitan ini datanya cukup banyak. Ya. Apalagi di Yogyakarta sebenarnya menjadi patron hidup seorang Jawa yang santun, tapi juga menjadi kegagalan di situ didapatkan dengan banyak hal, data-data cukup banyak yang dilakukan oleh anak-anak SMP sampai dengan SMA. Data juga ada juga menegaskan bahwa tidak hanya mereka hamil, tidak hanya kelas SMP atau SMA, tapi SD juga ada. Di Kali Bogor, jauh di sana,
dekat California. Itu kampung saya. Didapati juga seorang anak SD kelas 6 dan punya pacar anak kelas 5 dan dia sedang hamil dan harus dibawa ke panti yang menunggu supaya dia dititipkan sampai anak itu lahir, kalau kemudian baru diadopsi oleh orang lain. Yang terjadi seperti itu yang membuat keprihatinan kita. Jadi sekarang kalau mau boleh bilang data ini, datanya Giske memberikan kita bahwa kita ini akan dianggap abnormal, ya, dianggap tidak wajar, dianggap aneh kalau masalah ini menjadi masalah yang dianggap tabu. Iya, mungkin itu sih Pak, itu kita jadi paham banget sih gimana Fit, gak boleh gitu. Kalau emang suka tuh harus sama-sama ini ya, dari hati, berkomitmen, gak cuma mentang-mentang apa kita Spanyol, enggak dong. Jangan dikit-dikit fisik ya Pak ya. Iya, karena dalam pernikahan pun gak semua tentang fisik ya Pak ya. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan tadi loh, gak apa? Ini kita akan lihat dalam pandangan Alkitab supaya kita ini sekarang ini jernih dalam pemikiran kita. Kalau Kinsey ngomong bahwa hubungan seks di luar nikah itu wajar-wajar saja, kemudian cara pelampiasannya juga wajar-wajar saja, dan ini juga tidak menjadi sesuatu yang sulit bagi kita untuk tidak memahami dalam ini. Kalau ditanya semua, kalau ada istilah masturbasi dan onani, tahu nggak masturbasi itu apa? Nanti menyembunyikan masalah ini menjadi sesuatu hal yang beda. Tapi sebenarnya kalau kita akan melihat dalam kaitan Alkitab mengatakan seksualitas itu memang berasal dari bahasa Latin itu sikere. Mungkin saya dalam kalau tulisannya sekare, kalau bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Jerman. Ya ada, ya. Ya jadi bicara apa? Bicara kalau di Yunaninya itu digunakan kata ginosko, tidak ada bahasa Yunaninya. Menunjuk, mengetahui secara terbuka dan detail. Artinya kalau kita melakukan masalah seks ini, apakah pertanyaan yang pertama, apakah engkau sudah tahu secara detail terhadap pasanganmu? Jangan apa kita tahu kemudian kita menggampangkan jada ini atau juga ginismu ini atau juga sikiri tadi menjadi sesuatu yang diupdatekan, sehingga kita tidak merasa ini menjadi sesuatu kegentaran kalau itu kita melakukan ini. Kami bicara tentang apa? Ini bicara masalah hal yang kudus, ya. Bicara tentang hal apa? Bicara pengertian paham betul tidak pasanganmu. Ya, belum baru pacaran 3 bulan saja sudah istilahnya open segala Nah, betul Pak. Kadang ada juga yang belum pacaran udah open Pak. Itu namanya tadi HTS Pak, hubungan tanpa status itu Pak. Ini malah saya ini kok yang terlalu kuno dalam kaitan ini. Banyak istilah-istilah yang baru menurut saya, dan itu kadang-kadang itu juga membingungkan istilahnya. Ya. Ini memberikan tekanan yang sangat penting, ya. Sebab itu seks dalam etika Kristen itu mengurusi 3 hal yang sangat penting. Ini bicaranya sudah masuk dalam lembaga pernikahan ya. Yang pertama itu adalah kebersatuan atau unity, atau juga menjadi sebuah kesatuan antara satu daging dan satu jiwa raga. Ini mengenal dengan betul. Kalau ada orang punya komitmen mau masuk dalam pernikahan, dia berani mengetahui hal semacam ini, ya. Dalam kesatuan daging dan kesatuan jiwa maupun juga kesatuan raga. Sebab itu dalam pernikahan ada juga yang mempertanyakan untuk uji kualifikasi. Terus ibu-ibu, calon mertua, ada beberapa budaya ya, memeriksa dengan betul untuk menginformasikan dan memberikan rekomendasi, ya, rekomendasi bahwa dia adalah menantunya itu betul-betul perempuan,
diteliti betul ya, sikapnya, karakternya macam apa, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kajian yang ada. Ya, mungkin ada sesuatu yang disampaikan oleh itu mungkin waktunya Pak. Iya, karena mungkin diselesaikan dulu aja biar cepat. Iya. Sekarang kita akan bicara tentang pacaran. Pacaran itu memang adalah suatu hal yang cocok, biasanya menghentikan hubungan dan kita akan memilih seseorang yang sangat khusus sehingga kita membangun relasi yang sangat intim, tapi ada hal-hal yang perlu dibatasi di situ. Ya. Pacaran etimologinya itu sebuah konsep dalam ada istilah namanya bunga pacar. Bunga pacar ini biasanya digunakan menjadi tato sementara waktu, bisa bertahan antara 1 bulanan pada pasangan yang menikah untuk buat tato. Kalau jadi tato gambar-gambar dalam hal ini bahwa itu adalah menjadi bagian yang sah. Tapi pacaran ini adalah mempersiapkan bunga itu tetap hidup. Ya. Bunga itu harus memberikan satu bagian, yaitu apa? Memelihara, membentuk, menjaga, menantikan dengan sabar, mempunyai iman bahwa Tuhan yang akan menumbuhkan dalam persoalan ini. Itu pacaran. Yang kedua, bila mana seseorang dapat memulai berpacaran, ini pertimbangannya. Nanti kita akan coba sebuah video yang pertama. Video yang pertama. langsung dimulai aja. Ini dunia saudara semua ya. Kalau dulu kita masih bisa guyonan lawan jenis ya, kejar-kejaran di masa kecil saya, ya. Tapi sekarang dalam dunia zaman kita tidak seperti itu, sehingga banyak istilah sekarang bahwa pacaran bisa dimulai sejak mereka SD itu juga berani untuk memilih pacar. Bisa? Bahkan. Ya, nanti setelah ini Pak. Nah, setelah ini nih teman-teman udah menyiapkan tas. Ini Pak, oh iya, silakan Pak, ada makanan, ada minuman, maaf Pak. Iya, aku kan sampai lupa siapa yang punya ini. Iya, jadi setelah ini teman-teman udah megang kertas nih Pak. Nah, mereka nanti menceritakan kisahnya mereka. Ada yang mungkin nanti trauma, ada minta saran, cerita. Nanti mereka nggak tulis nama Pak, jadi privasi mereka aman, 100% aman, dan mereka mendapatkan manfaat malah. Mereka mendapatkan saran dari Bapak yang baik gimana. Jadi mereka privasi aman, dapat saran, dapat manfaat yang bisa dilakukan nanti setelah YLP kepada pasangannya atau kepada percintaannya ke depannya gimana. Nanti Bapak juga penasaran kan Pak tentang kisah mereka. Panitia mungkin bisa. Ya, mungkin panitia langsung mengumpulkan dulu sambil video liputan. Ya, sambil. Ya, oke, silakan. Yang itu Pak. Yang satunya. Ya, mungkin panitia bisa ngumpulin ya, silakan. Mas, dikumpulkannya pakai kardus Mas, nggak boleh kayak gitu. Harus dilipet pakai kardus di ini. Ya. Jadi privasi aman. Gitu tuh, Mas. Gitu tuh. Ya. Oh, ada yang belum? Oke, tulis dulu, boleh silakan sekarang Pak ditulis dulu. Dikasih waktu ya sekarang ya. Silakan. Ya, sambil ditonton videonya ya. Silakan. Ya teman-teman silakan tulis ya. Ini kita kasih waktu sambil nanti ditonton videonya.
sambil ditulis ini, kan bisa ada waktu ini. Silakan tulis cinta kalian apapun itu, karena dijamin aman di sini. Malah kalian dapat saran ya Mas Ivan ya? Betul, dapat jawaban langsung. Langsung jawaban langsung, dan kalian nggak perlu takut kesebar cerita kalian, karena sekarang kan kita takut kan mau dapat saran tapi takut. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dada. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Bradman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi yang disebut narkoleptika, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi meskipun menyenangkan akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin menurun dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis.
selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di ketiga bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Iya, jadi itu ya Pak videonya. Gimana Pak? Ya gimana? Saudara, ini menjadi satu keprihatinan di zaman sekarang. Kita tahu bahwa Dr. Pendeta Ranto pernah mengatakan begini, kita sedang kejar-kejaran mengajar anak-anak kita saat ini karena mereka memiliki guru yang terbaik saat ini. Kalau kita tidak hati-hati, orang tua akan kalah dengan guru yang terbaik. Siapa tahu namanya Mbah Google. Tahu? Apa saja yang saudara inginkan itu ada. Apa yang tidak saudara inginkan, dia tidak akan pernah protes seperti orang tua kita yang selalu juek, kata orang Jawa, nyanyi tiap hari. Nah jangan gini, nah tidak boleh gitu, nah gini. Mereka, Mbak Google tidak punya perasaan dalam hal ini. Kalau tidak suka, ya tidak bisa ditonton. Kalau suka, pasti kita akan terpacu semakin hari semakin belajar lebih banyak dengan Mbak Google. Mau sesat, mau salah, mau percabulan, mau mengotori semua pikiran kita tidak peduli dengan masalah itu. Karena dia tidak punya perasaan. Tapi saudara, puji Tuhan kalau saudara ini masih punya orang tua yang ngomel tiap waktu, yang mengingatkan ini dan itu, yang melarang ini dan itu perlu didengar. Jangan lupakan, mereka punya perasaan. Kalau mereka dibantah dalam persoalan ini, yang rugi saudara, gitu ya. Tapi juga menyakitkan bagi orang tua kalau kita berlaku tidak hormat kepada orang tua kita dalam persoalan ini. Kalau kelihatan sudah mulai etika seksnya itu menyimpang, dan kita perlu diingatkan, perlu saudara bertobat dalam kaitan ini. Kita tahu apa kerusakan otak disebabkan narkoba itu hanya 3. Tapi kerusakan otak oleh sebab pornografi yang kita tiap saat bisa kita dapatkan secara gratis, murah, caranya paling gampang, kerusakan berapa bagian? 5 bagian. Otak yang sebenarnya menjadi pengendali yang sangat penting yang dirusakkan dengan 5 bagian ini, akhirnya pada kenyataannya disebut kita apa? Kita tidak punya takut kepada Tuhan dalam persoalan ini, sehingga kita tidak punya dalam ruang-ruang privasi kita merasa nyaman dan aman. Kita bisa menikmati kapan saja dalam kondisi ini, ya, dalam segala sesuatunya yang pada akhirnya menjerumuskan kita, sehingga kita kehilangan takut akan Tuhan. Itu pasti terjadi, sehingga tidak menghormati masalah ini, ya, masalah seks itu menjadi sesuatu yang betul. Sekarang kita lihat terus di bagian berikutnya, ada nama istilah yang keren sekarang untuk membuat sebuah pola pacaran. Pola pacaran yang disebut sebagai what is sexual abuse. Apa itu? Akan menghasilkan ya. Kita ini tahu ya, ini menjadi satu bagian yang tadi ya, buka titik ya, kurang dibuka, ya, tidak ada siapa-siapa, ya, jadi gitu ya. Akhirnya terjadi video
sebuah cara pacaran yang tidak perlu ruangan yang terbuka, tersembunyi, ya. Karena di kamar kita bisa melakukan video call dan kita bisa pacar yang di sana laki-laki itu seringkali, ya. Iya, sudah habis Pak waktunya, Pak. Iya. Oh iya, ya, boleh. Ya. Seringkali menjadi bagian yang selalu akan pulang keinginan ini. Coba lah kirim videomu, ya, kita akan lihat. Terus kemudian ada lagi dengan kata-kata untuk vulgar, istilah bokep sekarang itu menjadi satu bagian yang terbiasa dan juga menjadi satu hal ini. Sehingga pola pacarannya itu panggil Pak Sekda, tahu Pak Sekda? Singkapkan dadanya, Sekda. Panggil Pak Bupati juga, buka titik. Tinggi, bupati ya istilahnya. Ini terjadi di ruang yang namanya seksual abuse. Seksual abuse ini juga akan membahayakan sebenarnya dalam diri saudara. Karena apa? Nanti kalau kamu tidak kirimkan foto yang agak vulgar, nanti tak bagi ke lain orang. Ya. Sebab itu kirimkan yang lebih terbuka, tanpa benang sedikit pun, akhirnya akan terjadi sesuatu hal. Nanti kalau sudah pacaran putus, bahaya nih. Karena apa? Akan menjadi senjata yang mematikan untuk juga memaksa seseorang untuk bisa melakukan lebih berat lagi. Dan akhirnya banyak kejadian, ada cerita, kalau tidak salah, calon pendeta kita, pendeta muda, Pak Arif ini ngomong di tempatnya di Joni sana, bilang apa? Ya, banyak orang yang menjadi pelaku disebabkan korban daripada seksual abuse yang dipaksa dan dipermalukan. Ya, silakan saya serahkan ke Anda. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Iya, jadi itu ya Pak yang sangat penting ya Pak ya, sex and identity. Tadi udah jelaskan juga pilar-pilarnya ya. Ya bagaimana kita nggak boleh harus kita harus suka itu berdasarkan hati. Kita juga harus ada kerendahan hati atau simpati, empati. Ya, jadi orang kalau kita membutuhkan ya kita bantu buat kita posting gitu ya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Nah setelah ini kita ada sesi, nah ini udah dikocok-kocok ini ya kan. Nah spontan dulu, ayo teman-teman kita berdiri teman-teman. Kita spontan dulu teman-teman. Ayo biar nggak ngantuk ya Mas ya. Iya, abis ini kita Pak Saleh seru-seruan. Iya, abis ini kita seru-seruan Q&A. Ulang nih Mas, sabar Mas. Sabar Mas. Ya. Ayo kalian semuanya. Sekali lagi. Ayo Mas. Oke. Ini akan menceritakan kisah cinta kita semua. Ini nanti dibacakan oleh Kak Kelsen ya, Kak Kelsen dan Mas Zepan. Jadi Mas Zepan, sini saya pegangin. Mas Zepan ambil satu, Kak Kelsen ambil satu. Oke, kita bacakan satu-satu. Dari Mas Zepan dulu. Kalau sama nanti di skip aja ya Mas ya. Oke, tulisannya bagus sekali. Tulisan siapa ini? Saya pernah coba-coba pacaran hanya untuk tahu, penasaran ternyata
dia benar-benar suka saya juga. Tapi orang tua saya suruh ini cuma apa ini? Tetapi waktu suruh ini cuma monyet-monyetan aja. Akhirnya putus dan apa ini? Dan saya agak nyesel karena jadi ini ada yang bisa baca ya. Jadi ini bagus tapi tidak bisa baca. Iya Pak, tulisannya bagus sekali, tapi bagusnya tebak-tebak ini. Dia suka saya karena iman saya. Saya juga lihat iman dia baik, tapi saya melihatnya hanya mau X apa ini? X apa ini? Example sebenarnya. Iya, mungkin dia contoh gitu. Ya jadi intinya ini ceritanya dia suka-sukaan, tapi kata orang tuanya cuma murid-muridan aja. Itu gimana Pak? Oke, dari Kelsen. Iya. Tulisannya ya. Waktu kelas 9 SMP, aku disukai sama adik kelas 7. Berani sekali. Nah di situ masalahnya, aku udah jadian selama 3 bulan. Ternyata aku dijadikan second choice. Jadi second choice itu pilihan kedua Pak. Iya, jadi dia nggak cuma satu-satunya, tapi dia dijadiin pilihan kedua. Gitu Pak. Lanjut ya, karena dia kesepian, gak ada teman ngobrol. Oke, dari dua ini gimana Pak? Ya, kita tahu bahwa kalau pacaran itu dalam usia anak SMP, SD sampai dengan SMP masih bisa kadang-kadang sampai dengan SMA. Istilah pacaran gaya monyet, ya itu adalah satu bagian yang didasarkan itu adalah kesenangan sesaat. Didasarkan juga tidak ada pertimbangan yang mendalam di situ. Kadang ini hanya menjadi sebuah pola main-main saja, ya pola untuk memberikan penghiburan di waktu-waktu luang, sehingga tidak menjadi semacam pacaran yang bisa dipertimbangkan. Pacaran itu akan menjadi bagian mempertimbangkan segala hal. Tujuannya adalah kita tahu, jangan salah ya, bahwa kita itu mengatakan jodoh di tangan Tuhan, salah. Pertimbangan jodoh di tangan Tuhan itu adalah bagian pandangan bukan iman Kristen. Jodoh itu adalah disebabkan kita itu dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk memilih seseorang. Nah, yang pertama adalah penegasan bahwa pilihan kita itu haruslah manusia. Ya, kita memilih yang pertama kalau pacaran pilihlah manusia. Jangan ngomong karena ini cinta monyet, pilihnya monyet. Tidak boleh dalam kaitan ini. Sebab itu yang mengatakan bahwa ini jodoh itu adalah pertimbangan pilihan yang bertanggung jawab yaitu seorang manusia. Yang kedua adalah pilihan bahwa dia adalah berbeda jenis. Kalau laki jangan pilih laki, harusnya pilih wanita. Yang wanita tidak boleh memilih sama-sama wanita, tapi harus memilih dia adalah seorang laki-laki. Kita punya pertimbangan yang kedua, yang tiga. Yang ketiga itu adalah penegasan bahwa kita itu memilih orang yang mengenal Tuhan. Jadi tadi penegasan secara lingkup yang tegas tentang memiliki kasih agape. Kita tahu itu hanya diperoleh dari kita percaya kepada Yesus Kristus. Maka dalam kaitan ini menjadi sebuah bagian yang sangat penting, yaitu apa? Bahwa kita memilih seseorang pertimbangannya adalah orang Kristen. Pada bagian yang pertama tadi sudah mulai baik ya. Kalau kita memilih sama-sama orang Kristen. Karena apa? Itu menjadi pertimbangan yang sangat penting. Secara iman, pertanggungan kerohanian, macam-macam itu akan connect di situ. Ya, sebab itu menjadi satu bagian yang boleh dilakukan. Ya. Terus bagian yang kedua, kita tahu belajar bahwa dalam pandangan iman Kristen itu bukanlah poligami. Ya betul. Tapi kita berbicara bahwa dalam pandangan iman Kristen adalah monogami. Jadi dalam kaitan ini saya pernah ingat nasihat dari guru besar saya, namanya Pak Jarkasi, ya, almarhum, dia ngomong gini, ketika engkau pacaran boleh bukalah matamu lebar-lebar sebelum kamu punya pacar. Lebar-lebar ya. Boleh pilih seseorang yang menjadi pilihanmu. Bukalah matamu lebar-lebar. Sekarang kesempatan bagi saudara yang laki, bukalah lebar-lebar matamu.
Kira-kira ada enggak yang cocok? Ya, yang cocok untuk kamu. Yang perempuan juga begitu, berlawan mereka. Tapi kalau sudah punya pacar, produk krim dik. Dan berani buka lebar-lebar dalam kaitan ini. Ada pertimbangan kita mau boleh belajar monogami. Belajar apa? Setia dalam satu pasangan. Ini adalah bagian ini. Jangan membuat bahwa kita itu punya simpanan yang lainnya karena didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Kita harus belajar mulai saat ini dalam masa pacaran orang Kristen, orang percaya di dalam Yesus Kristus adalah berani mulai setia dengan satu pasangan. Kalau nanti terjadi sebuah perubahan komitmen, tidak masalah dalam kaitan ini, boleh berpisah karena pacaran itu tidaklah menjadi sebuah jaminan sehidup semati. Kadang-kadang dilewati di akhir hidupnya itu dengan cara putus, ya, tidak sampai dengan sebuah pernikahan. Sebab itu diwati-wanti dalam hal berpacaran, jangan berikan semuanya seluruhnya sampai pada tahap kasih eros, ya. Kasih agape harus, kemudian kasih storge, iya, kasih video harus ada. Storge dalam pacaran tahan diri dan harus menyalurkan yang lain yang takut akan Tuhan. Iya, oke. Mungkin untuk selanjutnya kita bacain dulu aja ya Pak semuanya, karena masih banyak. Nanti setelah itu baru Bapak ngasih saran untuk keseluruhan cinta ini. Selanjutnya, ada teman yang tidak suka saya berpacaran dengan temannya. Mungkin merasa terebut atau si cewek suka dengan pacar saya tadi. Jadi sampai sekarang si cewek dan saya masih perang dingin. Witosok dia kenapa kok perang dingin? Dan tidak saling menyapa. Dan si cewek ini mengajak orang lain untuk tidak suka juga dengan saya. Waduh. Dulu kawan, sekarang lawan. Lanjut. Kasih, silakan ambil lagi langsung. Baca ya, sering ketika ingin mencari teman di media sosial malah sering dikirimi foto dan video tak senonoh, terus juga sering di spam. Wih. Spam. Lanjut. lanjut ya, ini cerita selanjutnya. Oh, ditulis ini. Ya nanti Bapak bisa ngelakong dari cerita ini. Pakai hashtag cerita cintaku. Pernah pacaran 2 tahun sama yang beda agama loh. Tapi sekarang sudah nggak mau lagi sama yang beda agama karena nggak bisa pergi ibadah dan pelayanan sama-sama. Sekarang lagi nggak pengen pacaran, cuma mengagumi saja. Siapa yang mengagumi saja? Nah, siap boleh. Ini pertanyaan. Pertanyaan. Umur pacarannya itu umur berapa? Coba bisa dijawab mungkin Pak. Pertanyaan. Ya. Lanjut dulu. Ya. Tampung dulu. Ya, ditampung dulu. Ini menarik ini. Kayaknya pertanyaan juga. Karena dimulai dengan kalimat aku punya harapan dengan pasanganku yang sekarang. Sudah pacaran orang ini ya. Bahwa kita bisa belajar saling melayani dan berkomitmen untuk menjalani hubungan pacaran yang kudus sampai pernikahan. Ditiru ya yang gini-gini ya, silakan. Ini panjang ya. Ya nggak apa-apa, kan coba memang ini sesinya. Dulu saya punya HTS, saya HTS sama dia 5 tahun. Jadi sebentar ya, jadi dia itu punya hubungan tapi nggak resmi, tapi sudah sayang-sayangan kayak orang pacaran selama 5 tahun Pak. Ya lanjut. Saya dan dia Berbeda usia. Berbeda iman. Oh beda iman. Saya sama dia teman sekelas waktu SMP, waktu kelas 7 semester 2. Dia pindah kota, walaupun beda kota kita tetap saling berkabar, sering telepon, call dan chat. Kita bolak-balik. Asing akrab, tetapi sekarang kita asing. Kita terakhir balikan Februari kemarin setelah 2 tahun asing. Awalnya saya tidak ingin balikan, tapi luluh lagi karena dia janji gak bakal ninggalin saya. Dan saya pun gak mau balikan. Tapi selama saya balikan sama dia, saya merasa tidak nyaman lagi dengan dia. Saya punya tanpa dia ketahuan. Saya pernah mencoba janjian dengan nomor lain yang saya punya tanpa dia ketahui. Saya pancing dia untuk menanyakan maksud dia mengajak balikan apa. Ternyata niat dia gak balikan untuk merusak saya. Saya kaget
oh karena dia nembalikan untuk merusak saya. Saya kaget dan kecewa karena niat dia lanjut aja dulu Mbak. Itu dan tulisannya ya, teman-temannya. kedua itu walaupun saya Ya pokoknya intinya seperti itu aja ya, nggak apa. Iya, nggak apa. Lanjut aja. Satu cerita lagi. Di sini langsung ditulis Juni Selasa 25 2024. Aku pernah suka sama seseorang yang sering ketemu tiap hari dan orangnya seiman, bagus. Malahan kadang-kadang senyum-senyum kalau ketemu atau lewat. Awalnya masih biasa, tapi akhir-akhirnya ya itu sudah berujung nggak suka, dia nggak suka. Apalagi akunya yang suka, jadinya ya itu mau apa lagi. Kalau ujung-ujungnya sudah nggak suka, makanya aku trauma banget kalau masalah kayak gini. Waduh. Oke, silakan. Ini nanti terakhir ya habis ini. Oke. Saya pernah menyukai seseorang yang sering ketemu dan seseorang ternyata dia juga menyukai saya. Akhirnya dia mengajak saya berpacaran dan tapi saya menolak ajakannya. Saya tidak mau berpacaran karena saya sedang tidak ingin berpacaran dulu. Sesudah saya menolak ajakannya, saya diancam dan karena itu saya trauma yang namanya berpacaran. Jadi diancam. Iya. Oke, jadi itu ya cita-citanya ternyata banyak ya dan cukup rumit-rumit. Mungkin sebagai penutup juga Pak dari cita-cita ini itu silakan Pak. Habis itu setelah itu kita selesai dan makan ya Pak ya. Setelah itu kita langsung makan di kantin Pak. Jadi silakan penutupnya Pak. Kita tahu bahwa ada satu dasar yang sangat penting tadi, dasar yang menegaskan bahwa dalam berpacaran kita harus menentukan sama-sama orang Kristen. Karena kita saudara punya tanggung jawab. Apakah bisa memastikan nanti keturunan yang Tuhan berikan kepada kita dipertanggungjawabkan dalam keselamatannya? Karena pada waktu pasangan yang berbeda, ada kemungkinan yang besar kita tidak akan mungkin bisa mengajak anak-anak kita untuk takut akan Tuhan dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau pasangan kita itu adalah pasangan yang bukan orang Kristen. Karena yang terjadi cerita cukup banyak dalam bagian ini, mau dengar di jemaat cukup banyak cerita nama itu menjadi satu bagian itu. Sebab itu penting bagi kita dalam berpacaran tidak membuat jaminan, ya, tidak membuat jaminan dalam satu bagian bahwa ini adalah sesuatu hal yang telah diberikan semuanya. Ingat ukurannya, kasihnya dalam pacaran hanya terbatas pada kasih filio, agape, ya. Kemudian apa? Storge, iya. Filio, iya. Tapi untuk eros, tunggu dulu. Itu menjadi jawaban saya. Oke, itu aja ya. Oke, gimana teman-teman paham? Oke, ini maaf ya tidak bisa dibacakan semua. Mungkin nanti setelah sesi lain kita akan bacakan dan selesaikan ya cerita teman-teman. Oke, segitu aja. Terima kasih Pak sudah datang ke Amerika jauh-jauh Pak. Iya, kita berjasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nanti datang lagi ke Angkringan Sambat ya Pak ya. Semoga berkatnya bertahan lama ya. Iya. Oke, teman-teman, lapar nggak? Pakai nanya. Iya. Gimana Mas Ivan? Kasih makan nggak? Kasih makan ya. Sebelumnya tadi Iya. ada pemberitahuan. Iya. Mempersiapkan diri karena habis ini kita sore ada outbound dan persiapkan Betul. tenaga dan pikiran dan latihan mental dan semuanya. Baju, celana, Kalau bisa baju yang siap basah ya. sendal, jangan pakai sepatu. Bukan hanya basah-basah saja. Iya. Basah keringat kering dan semuanya. Nanti dibasahin sama panitianya. Iya, jadi setelah ini teman-teman dengerin dulu. Sebentar. Mau makan nggak? Ya kan. Nah, setelah ini langsung ke kantin, kita makan dulu. Setelah makan baru siap-siap. Nanti kumpul lagi jam berapa? Kumpul lagi sekitar Jam berapa? 4-an ya. Jam berapa? Jam berapa Mas? Panitia jam berapa? Oh ya, Jam
Enggak, oke? Sesuai dengan tim yang tadi sudah ada, oke? Kumpul di mana? Kumpul di Sini, apa di bawah? Di sini dulu aja ya. Kumpul di sini. Sini dulu aja ya. Kumpulnya kan di bawah. Langsung di bawah. Oke. Jadi setelah makan siap-siap istirahat dulu ya mungkin. Istirahat dulu. Nanti jam 3 langsung kumpul di bawah ya Mas ya. Oke, segitu aja. Kita beri tepuk tangan dong buat